Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, peserta Diklat PKP BPSDM Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 12 tahun 2025. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan jurnal learning sebagian tugas daripada agenda 3. Malam ini saya akan menyampaikan tentang ulasan atau ringkasan materi-materi yang saya dapat di dalam agenda 3. Yang pertama yaitu komunikasi publik. Sebagai pejabat pengawas, kita sering dihadapkan pada situasi di mana harus mengarahkan, mempengaruhi, bahkan menggerakkan tim. Dan kuncinya ada pada kemampuan komunikasi yang jelas, terukur, dan tepat sasaran. Tetapi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, juga kita harus menyampaikan pesan agar pesan tersebut bisa dipahami dengan benar sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Teknik penggunaan bahasa yang sederhana, kontak mata, dan pemanfaatan media komunikasi menjadi sangat penting. Di dalam materi komunikasi publik ini juga saya mendapatkan satu pesan penting, yaitu bagaimana kita menjaga nilai-nilai di dalam komunikasi, yaitu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai pengertian, di mana komunikasi tidak boleh ada tendensi, kemudian pemahaman terhadap kapasitas diri, komunikasi dengan percaya diri atau menjadi diri sendiri, dan nilai-nilai di dalam organisasi dan tujuan organisasi tempat kita bekerja. Seperti saya di rumah sakit, tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Materi yang kedua adalah perencanaan kegiatan publik. Kegiatan yang baik itu lahir dari perencanaan yang matang. Kita diajak memahami bahwa perencanaan harus mengacu pada dokumen strategis, ya, seperti RPJMN, RPJMD, dan Restra, rencana strategis instansi tempat saya bekerja, sambil tetap memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan. Intinya, perencanaan itu bukan sekedar membuat daftar kegiatan, tetapi menentukan prioritas yang dapat dicapai, terukur, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kemudian materi berikutnya adalah penyusunan RKA pelayanan publik. Nah, ini adalah tahap di mana ide dan rencana kemudian dituangkan menjadi sebuah dokumen anggaran yang jelas. Penyusunan RKA harus memperhatikan kemampuan anggaran, kemudian standar biaya, dan target kinerja. Prinsipnya adalah penyusunan RKA ini transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dengan RKA yang baik, pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian materi yang keempat yaitu pelayanan publik digital. Nah, di perkembangan zaman saat ini, pelayanan publik dituntut harus cepat, mudah diakses, dan bisa dilakukan kapan saja, dari mana saja. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi online dan yang lain-lain memungkinkan kita memberikan layanan yang lebih efisien dan ramah pengguna. Namun tantangannya adalah menjaga keamanan data dan juga memastikan SDM dalam pelayanan siap beradaptasi dengan teknologi digital yang akan dikembangkan. Kemudian yang kelima, manajemen mutu. Prinsipnya sederhana, mutu itu direncanakan, dilaksanakan, dicek, dan diperbaiki sesuai dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kita harus menetapkan standar, melakukan pengukuran, dan memastikan kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi. Dengan manajemen mutu, layanan publik akan lebih konsisten, terpercaya, dan terus membaik karena melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Materi yang keenam adalah manajemen pengawasan. Pengawasan memastikan semua pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan juga sesuai dengan kebijakan yang ada. Kita juga belajar tentang sistem pengendalian intern pemerintah seperti SPIP serta peran APIP dalam memastikan akuntabilitas. Pengawasan yang baik bukan hanya mencari kesalahan, tapi membina
agar pelaksanaan pekerjaan berjalan optimal dan bebas maladministrasi. Pengawasan juga sangat berperan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mencegah agar permasalahan-permasalahan sebagai berikut tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemudian materi yang terakhir adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan atau pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ini adalah proses memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pelaksanaan program. Kita harus memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai target. Pengendalian yang efektif membantu kita mengantisipasi masalah sejak dini, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan. Dari 7 materi ini, saya melihat sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan pelayanan publik ditentukan oleh bagaimana kita merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikannya. Dan juga dengan komunikasi efektif dan pembaharuan yang terus kita lakukan, itu semua akan bisa kita capai dengan baik. Jika 7 kompetensi atau 7 materi dari yang telah dipaparkan ini dapat dilaksanakan secara sistematis, maka saya yakin pelayanan publik di instansi tempat saya bekerja akan semakin berkualitas, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan apa yang didapat dari pelatihan ini mudah-mudahan bisa atau dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing yang telah mentransfer pengetahuan-pengetahuan yang akan sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang setimpal. Demikian jurnal learning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.